Oke, shalom semuanya. Kita kembali lagi mau persekutuan bareng-bareng sekarang. Yuk, saya undang semua kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kayak mau mulai persekutuan kami, Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin persekutuan ini, Kau pimpin waktu ini, supaya waktu ini Tuhan gak cuma sekedar ngisi waktu kami aja, tapi waktu ini bisa menjadi berkat buat kami, waktu ini bisa menjadi berguna buat kami. Pertama-tama Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami semua untuk hari ini. Lewat setiap kegiatan-kegiatan kami hari ini, kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya. Biarlah dalam setiap hidup kami juga, kami bisa terus bersandar kepadamu, kami bisa selalu bergantung kepadamu, karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah yang bisa mencukupkan segala kebutuhan kami. Yesus. Yuk teman-teman, kita mau nyanyi satu lagu mungkin baru buat kita semua, tapi biarlah lagu ini bisa menjadi doa dan jadi kekuatan buat kita semua. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan
dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yuk teman-teman, kita mau jadikan lagu ini sebagai doa kita. Meskipun banyak percobaan, meskipun saat ini kita lagi dilanda badai yang luar biasa, meskipun keadaan kita saat ini sedang kurang baik mungkin, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan selalu menyertai kita lewat apapun, lewat cobaan apapun. Tuhan selalu ada bersama kita. Yuk kita mau nyanyikan lagi satu kali lagi. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya. 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 Engkau baik.
Ku yakin kau takkan tinggalkanku. Haleluya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kayak mau mengucap syukur bahwa saat ini Tuhan kayak masih diberikan waktu untuk sama-sama kami mau bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kayak mau menyembah-Mu Tuhan, kayak mau memuji nama-Mu, kayak mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan nanti kami akan berdoa Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur buat waktu yang telah Kau berikan Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan. Mungkin masih ada Tuhan yang kurang baik di antara kami Tuhan di situasi seperti ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Kau izinkan kami berada dalam situasi ini, Engkau juga yang akan menyertai kami Tuhan untuk melewati situasi ini sampai nanti saatnya Tuhan kami mendapatkan hasilnya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai anak-anaknya yang selalu bergantung dan bersandar kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan lagu tadi Tuhan bisa menjadi doa kami Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya Tuhan meskipun ombak arus percobaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kami, melanda hidup kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Engkau selalu memperhatikan anak-anaknya, terlebih yang selalu bersandar kepadanya. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Engkau turut campur dalamnya dan Engkau berada bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati waktu selanjutnya Tuhan, biarlah firman ini bisa menjadi berkat buat kami, bisa menjadi rema, bisa menjadi pelajaran buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat datang lagi di channel YouTube Chosen Generation. Pada kesempatan kali ini, aku akan bagiin renungan Date with Jesus tentang intimacy, khususnya tentang firman Tuhan dan persekutuan. Intimacy pada saat kita bahas, pasti berbicara mengenai yang namanya hubungan. Pada saat kita membangun hubungan, ada tujuan di dalamnya. Pada saat kita bangun hubungan, kita pasti ingin mengenal. Kita nggak pengen cuman mendengar doang, tapi kita mengalami sendiri bagaimana pengalaman kita bersama dengan orang itu. Kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia nggak suka, kita tahu apa yang bakal dia lakukan dan apa yang nggak akan dia lakukan. Berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan, sudah dibahas sebelumnya, ada 3, di mana yang pertama adalah doa dan puasa. Di sini, doa untuk memuaskan kehidupan roh kita, sedangkan puasa untuk menahan godaan jasmani yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, lewat memuja dan menyembah,
Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaannya, atau apapun yang kalian alamin secara pribadi masing-masing. Dan yang ketiga, yang akan dibahas hari ini adalah tentang firman Tuhan dan persekutuan. Hal penting yang harus disadari pada saat kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah kita harus menjalaninya secara terus-menerus atau secara kontinu. Kenapa kita harus bangun hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus? Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kekal, tapi juga Ia selalu baru. Tuhan yang kita tahu itu sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia nggak pernah berubah. Tapi di setiap harinya akan ada pengenalan-pengenalan baru yang akan kita dapatkan pada saat kita meluangkan waktu untuk mau berbicara dengan Tuhan. Akan ada petunjuk-petunjuk baru, akan ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan buat kita, supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Selain itu, setiap hari juga banyak hal yang di luar kendali kita. Kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita butuh pimpinan, kita butuh tuntunan daripada Tuhan untuk bisa menjalani aktivitas kita dalam seharian ini. Dan yang ketiga, membiasakan kita untuk melatih diri. Dalam Matius 26 ayat 41, diceritakan pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia menegur muridnya, dan dia berkata, kalau roh penurut tetapi daging lemah. Di sini kita diajarkan untuk nggak kalah sama yang namanya keinginan daging, tapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang disiplin dengan cara membiasakan diri, melatih diri untuk nggak kalah dengan kemalasan dan keinginan daging lainnya. Ada satu ungkapan yang aku dapetin dan bagus banget, itu adalah disconnect to connect. Artinya, sebelum kita bisa terhubung dengan satu hal, kita harus terlepas dulu dari hal yang lain. Dalam konteks ini, kita harus disconnect dari distraksi duniawi yang selama ini mungkin menyibukkan kita sehingga kita nggak punya waktu untuk connect sama Tuhan. Dari apa aja sih kita harus disconnect? Yang pertama, itu mungkin games, pornografi, nafsu, dan lain-lain. Dalam keadaan sekarang, yang harusnya kita mempunyai banyak waktu untuk kita bisa saat teduh, kita bisa renungan, kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, kadang kita malah sering terdistraksi oleh hal-hal seperti ini. Lalu, connect dengan siapa? Pasti, connect-nya adalah dengan pribadi Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan, lewat saat teduh, lewat renungan, lewat persekutuan, bahkan nggak terbatas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa terus terkonek dengan Tuhan, kita bisa ngobrol dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun kita mau. Kita bisa tanya sama Tuhan kalau kita bingung apa yang harus kita kerjakan, kemana kita harus melangkah, cukup tanya Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau, ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Artinya apa? Kita nggak bisa punya dua pijakan. Kita nggak bisa menempatkan kaki kita pada dua perahu yang berbeda. Sebagai contoh, kita menganut paham-paham duniawi. Tapi di satu sisi, kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Dua perahu di mana kita menempatkan kaki kita, itu mengarah ke dua arah yang berbeda. Kita nggak bisa selamanya menempatkan dua kaki di dua perahu yang mengarah ke arah yang berbeda. Kalaupun kita bisa, pasti terakhirnya kita akan merasa lelah, atau nggak akan bertahan lama. Oleh karena itu, kita harus memilih, apakah kita akan terus mengikuti paham duniawi, atau kita mau ikutin kehendaknya Tuhan.
Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, dijelaskan kalau persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, sebelum kita mengambil keputusan apapun, minta bimbingan sama Tuhan, di mana kita harus meletakkan kaki kita. Apakah kita akan meletakkan kaki kita di perahu yang mengarah ke kesenangan dunia, atau di perahu yang menuju kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah firman Tuhan masih relevan dengan kehidupan anak muda? Banyak anak muda di luar sana, mereka bilang, untuk apa ikut Tuhan? Untuk apa kita baca Alkitab? Untuk apa kita rajin beribadah? Kalau ternyata, pada kenyataannya, di luar sana, banyak orang hebat yang enggak percaya sama Tuhan. Kita sama-sama lihat di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal di mana di sini dijelaskan bahwa firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik. 4 hal ini yang kadang miss dalam kehidupan anak muda. Seringkali anak muda itu nggak mau diajar. Mereka merasa diri paling hebat, merasa diri paling tahu. Seringkali anak muda punya pemikiran idealis. Mereka nggak mau disalahin dan nggak mau dikoreksi oleh orang-orang yang lebih pengalaman atau orang-orang senior yang ada di atas kita. Yang ketiga, anak muda cenderung apatis. Mereka cuek dan seenaknya dalam berperilaku. Yang keempat, sama seperti yang pertama, mereka nggak mau dididik. Mereka memandang rendah didikan dan nasihat dari orang-orang yang peduli terhadap mereka. Jadi, di sini dijelaskan kalau ternyata firman Tuhan masih relevan dan kehidupan anak muda. Kenapa? Karena 4 hal ini, firman Tuhan dapat membantu kita jadi generasi muda, jadi anak muda yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu kenapa harus firman Tuhan? Yang pertama, ada di Yohanes pasal 1 ayat yang 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kenapa harus firman Tuhan? Yang pertama adalah karena firman adalah Allah. Pada saat kita meletakkan dasar persekutuan kita di atas firman, maka dasar kita sendiri adalah Allah. Yang kedua, ada di Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Artinya, penting kita meletakkan persekutuan kita di atas dasar yang teguh, yaitu firman. Terlebih pada saat kita mendengar firman, kita harus menjadi pelaku firman. Dikatakan, kalau orang yang meletakkan dasar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ia seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang teguh. Pada saat ada banjir, pada saat ada air bandang, kita nggak pernah yang namanya terhanyut. Pada saat ada kesulitan dalam hidup, kita nggak hancur. Karena kita tahu, kita mendirikan iman kita mendirikan hidup kita di atas dasar yang teguh. Yang ketiga, dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, firman adalah kebenaran. Kita harus meletakkan dasar persekutuan kita di atas firman, karena firman adalah kebenaran. Pada saat dasar yang kita pegang adalah kebenaran, kita nggak perlu takut akan apapun yang berusaha untuk menjauhkan kita dari kehendak Tuhan.
karena kita udah tahu apa yang benar dan apa yang salah. Yang keempat, Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, firman Tuhan bertindak sebagai terang. Terang di sini berarti dia memberikan cahaya, dia memberikan petunjuk, dia memberikan arahan kemana kita harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan itu seperti manual book. Semua ada di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan, semua ditulis dengan jelas. Perumpamaannya seperti pada saat kita membeli furniture atau perangkat elektronik. Terkadang kita terlalu antusias sampai kita lupa untuk melihat manual book. Pada saat kita kehabisan akal, pada saat kita nggak tahu harus bagaimana lagi, baru kita baca manual book. Dan di sini, firman Tuhan atau Alkitab itu berperan sama seperti manual book. Manual book di sini adalah panduan, adalah manual dalam kehidupan kita. Pada saat kita bingung kemana kita harus melangkah, pada saat kita nggak tahu apa yang harus kita putuskan, pada saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa tanya, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Lalu, kenapa harus bersekutu? Persekutuan yang dimaksud ada dua. Ada persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan, kita bisa bangun hubungan kita lewat saat teduh, lewat renungan, lewat jam-jam pribadi. Atau nggak juga terbatas, tetapi dalam keseharian kita. Pada saat kita bekerja, pada saat kita belajar, pada saat kita melakukan apapun, pikiran dan hati kita terkoneksi sama Tuhan. Dan yang kedua, bersekutu dengan teman-teman atau orang lain. Kita bisa bersekutu dengan teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, teman-teman di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Yang pertama, kenapa kita harus bersekutu? Ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Artinya, adalah kehendak Allah untuk kita bersekutu. Allah tahu kita nggak bisa hidup sendiri. Allah tahu kita butuh orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, kita nggak bisa hidup egois. Dalam kehidupan bersama-sama, kita harus saling memperhatikan. Yang kedua, ada di Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya, there is strength in numbers. Ada kekuatan dalam jumlah. Pada saat kita berjalan sendiri, dan kita jatuh, kita nggak punya siapa-siapa untuk menolong kita. Tapi pada saat kita bersama-sama, di saat yang satu jatuh, yang lain bisa menopang. Di saat yang satu jatuh, yang lain bisa menguatkan. Di saat yang satu hilang, yang lain bisa mencari dan menemukan. Oleh karena itu, penting buat kita untuk hidup bersekutu. Pertanyaannya, persekutuan yang seperti apa? Untuk tahu persekutuan seperti apa, kita bisa baca di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya, ada 2 kata yang digarisbawahi di sini, yaitu saling dan membangun. Saling di sini artinya aktif. Kita berperan aktif, kita memberikan kontribusi pada saat hidup dalam persekutuan. Kita bisa saling mengingatkan, bisa saling membantu, bisa saling menguatkan teman-teman kita yang mungkin lemah, teman-teman kita yang mungkin udah nggak ada apinya, teman-teman kita yang udah nggak ada semangatnya lagi. Dan di sini, membangun dalam persekutuan, kita bisa membangun kasih pada saat kita tahu dalam persekutuan kita, mungkin ada orang-orang yang nggak bisa menemukan kasih di rumahnya. Ada orang-orang yang mungkin nggak mendapatkan kasih di tempat dia bekerja, di tempat dia belajar, atau dimanapun. Disitulah peran persekutuan kita untuk membangun kasih,
supaya orang itu punya rumah di mana dia bisa kembali merasakan kasih Bapa. Kita juga bisa membangun kepercayaan untuk teman-teman atau saudara kita yang mungkin punya kekecewaan, punya dendam, punya apapun yang mungkin mengganjal dalam hati yang menghalangi mereka untuk percaya sama orang. Di sini kita bisa tunjukkan bahwa dalam persekutuan yang sehat, persekutuan yang saling membangun, kita dapat membangun kepercayaan. Lalu, membangun kepribadian. Lewat cara hidup kita bisa menjadi inspirasi, kita bisa jadi teladan untuk teman-teman sebaya kita, untuk teman-teman yang ada di bawah kita, ataupun untuk orang-orang yang ada di atas kita, untuk berperilaku baik, punya kepribadian yang baik. Yang terakhir, kita juga bisa membangun iman. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita, pada saat kita berbagi hidup, pada saat kita bercerita bagaimana Tuhan menggunakan hidup kita dengan luar biasa, kita bisa membangun iman teman-teman yang ada dalam persekutuan kita. Oleh karena itu, kembali lagi, seperti yang di awal dijelaskan, pada saat kita membangun, kita butuh dasar yang kuat. Kembali lagi, dasar persekutuan yang baik adalah firman Tuhan. Sekian firman Tuhan dalam segmen Daily with Jesus kali ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati.